bersama Gilang Dirga. Kembali di Sahur Bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya, dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau benar-benar harus keluar, jangan lupa kenakan masker. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa tertular atau justru kita menularkan. Kalau misalnya Anda dari luar, pulang ke rumah, cuci badan bersih-bersih, terus sering-sering cuci tangan pakai air dan juga pakai disinfektan. Sama-sama berdoa juga pemirsa ya, mudah-mudahan corona ini cepat kelar, biar kita bisa beraktivitas lagi kayak sebelumnya ya. Saling berdoa pemirsa. Baik, kita masih bersama dengan Profesor Widodo Muktio dan Prof, banyak di bulan Ramadan ini beberapa TV, salah satunya TVRI di acara ini juga menyiarkan hiburan untuk masyarakat di rumah saja. Dan apakah yang kami lakukan di sini sudah benar dengan tetap bersiaran ya, walaupun ada reformat istilahnya, mengurangi jumlah dari kru, mengurangi jumlah dari pengisi acara. Apakah yang kami lakukan ini di dalam kacamata Kominfo sudah betul? Ya, saya kira TVRI, RRI ini kan media yang didanai oleh pemerintah dari uang rakyat, gitu ya. Ini memang punya tanggung jawab yang lebih dalam membimbing, memberikan informasi yang benar tadi ya, memberikan satu solusi kalau masyarakat sedang bingung. Saat ini kan masyarakat sedang mencari informasi yang benar yang mana. Iya. Nah, mudah-mudahan TVRI, RRI dan juga TV-TV swasta yang lainnya, radio-radio swasta, bahkan radio komunitas, ini tanggung jawabnya sekarang sangat berat. Besar, ya. Sangat berat menghadapi dunia medsos. Kenapa? Karena kalau sudah medsos itu ya yang memproduksi dia sendiri, yang mengkonsumsi dia, yang mendistribusi dia. Jadi kalau ditanya ada berapa stasiunnya masbule.com misalnya, oh bisa jutaan, karena satu orang bisa membuat 2-3, padahal semua orang bisa buat. Bisa buat. Dan semua orang bisa melakukan, entah disengaja atau tidak, kesalahan. Lain dengan dunia broadcast yang resmi, yang mainstream istilahnya ya, itu diawasi oleh KPI gitu ya, diawasi oleh lembaga penyiaran yang memang memonitor. Tapi kalau medsos itu yang ngawasi seolah-olah nggak ada, dikiranya nggak ada kan. Nah, Kominfo itu punya drone yang ngawasi medsos. Oh, serius? Serius. Jadi ini kalau teman-teman asal membuat Instagram, Facebook, Twitter, dan sejenisnya seenaknya sendiri dan sampai melanggar aturan, maka pasti nanti akan diproses kesalahannya itu. Itu sudah lama menggunakan Sudah lama. Berarti sudah banyak juga yang Oh sudah, sampai hari ini khusus tentang corona saja, sudah lebih dari 90. Oh, yang berhasil diproses oleh Polda, oleh Bareskrim. Dan sudah ada 14 yang ditersangkakan, ditahan. Masya Allah. Emang totalnya ada berapa, Prof? Mohon maaf. Total dari keseluruhan sejauh ini? Kalau kita kan medsosnya kan sekarang ini sudah 560 lebih ya. Waduh. Yang kena hoax tadi loh, yang bermasalah. Nah yang sudah diproses 90. Artinya apa? Artinya teman-teman masyarakat di Indonesia hati-hati. Dan itu nggak sulit mendeteksi itu. Karena itu kan kayak apa yang namanya tapak digital kita. Tapak digital kita itu sekali napak nggak bisa dihapus. Pak polisi akan mudah mencari Anda di mana. Anda di mana, GPS handphone Anda ketahuan. Nah jadi apa? Jadi memang sekarang ini di tengah kita bebas berekspresi dengan medsos, sekaligus juga hati-hati karena medsos Anda itu Anda sembunyi di bawah tangga, lampunya dimatikan, ketahuan juga. Kalau dulu kan enggak ya, dulu, kita bisik-bisik di kampung itu enggak ada yang tahu, kalau enggak ada yang ikut dengar. Sekarang tidak. Itu yang pertama tentang medsos. Yang kedua juga ada dunia yang sekarang sedang hangat itu misalkan WA. WA Group. Waduh, itu sehari bisa 100. Kita baca itu. Betul, ada WA Group SD, SMP, SMA, keluarga, gitu-gitu. Teman main, macam-macam. Banyak. Nah itu yang juga saya mengingatkan atas nama Kominfo, hati-hati. Karena bisa jadi dengan ada fenomena post-truth dan echo chamber. Echo chamber itu seolah-olah yang benar itu kelompokku. Jadi kalau kelompok yang lain nggak benar. Salah. Ini kelompokku yang benar. Kalau yang post-truth tadi, yang penting narasinya. Nah dengan adanya fenomena itu hati-hati. Saya juga berharap teman-teman kalau
punya banyak WA silahkan, karena kadang-kadang kalau mau keluar tuh kan nggak enak kan ya. Bener. Nggak enak, dikiranya nanti sombong. Tapi kan sekarang bisa di archive Nah, istilahnya. kita aja sudah nggak usah dibaca. Iya. Tapi kalau saran saya daripada menu-menuin handphone kita, ya left. Oke, tapi Prof ada nggak sih dari Kominfo misalnya kita pengen tahu ini berita asli atau hoax? Terus untuk ngecek kebenarannya itu Ya gimana kemarin? justru karena kayak model WA itu kan itu dideteksinya antar kelompoknya saja, tidak bisa dimonitor oleh drone tadi. Iya betul. Kecuali kalau ini kemudian ditarik, pindahkan ke Facebook, pindahkan ke Twitter, baru ketahuan. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, ini kok bagus di Facebook, di WA, tak pindah sini. Nah, Bapak yang memindahkan itu yang punya masalah nanti. Iya. Nah, itu dia dari broadcastnya juga, Pak. Iya, justru itulah maka ini teman-teman kalau menggunakan media sosial, apakah yang sudah bisa dimonitor atau belum, itu hati-hati. Karena kalau dari 100 anggota yang ini kemudian melaporkan, ini loh tak potret screenshot gitu ya. Kemudian ini loh yang buat Mas Bule. Wah. Jadi dalam artian kita sebenarnya tanpa perlu melapor, kalau sudah ada di sosial media pun Kominfo sudah tahu dan sudah bisa tahu, melacak. kalau di medsosnya sudah tahu. Jadi ini yang juga dan polisi juga tahu. Iya. Kalau polisi urusannya pidana, kalau kami urusannya memohon, kalau medsos itu memohon kepada pemilik platformnya, pemilik Facebooknya, Instagramnya dan yang lain-lain, take down. Iya. Tapi kan take down itu kan sudah diambil lagi, pindah kemana lagi? Nah gitu itu ya. gampang sekali membuat ini akun. kayak penyakit corona itu pindah lagi gitu ya. Ini kan susah. Jadi ini yang saya kira harus kita hati-hati. Mendingan mari kita belajar atau punya literasi bermedsos yang benar, terutama di dalam masa-masa kita menunaikan ibadah Ramadan ini. Karena apa? Sekali lagi ini kan dua hal terlampaui. Di dalam Ramadan kan disebutkan setan aja dibelenggu kok, kita masih tergoda oleh gitu itu ya. Iya. Ini kan kebangetan gitu artinya. Walaupun sebenarnya berbicara individu, kita susah untuk mengontrol satu persatu. Susah. Jadi inilah sebetulnya menurut saya tantangan Ramadan kali ini, di samping beribadah kita yang jamaah lebih banyak, lebih pahalanya banyak, tidak bisa, sebaiknya jangan punya banyak kesalahan di dalam rumah karena bermedsos yang salah. Nah itu dia. Waduh, jadi kehadiran Profesor hari ini sangat menenangkan hati kita ini. Karena jujur saya pribadi merasa resah ketika ada hoax seperti yang tadi dilakukan oleh Bule juga. Jadi mudah-mudahan setelah ini pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kalau kita mendapatkan berita dan belum tahu kebenarannya seperti apa, kita saring dulu beritanya. Kita cari tahu dulu betul-betul. Dan kalau kita sudah tahu bahwa itu ternyata beritanya hoax, ya kita kasih tahu aja informasi ke orang yang memberikan itu ya. Mudah-mudahan hoax segera hilang dari muka bumi dan kita berharap Indonesia menjadi lebih baik lagi. Gitu kali ya Prof ya. Insya Allah. Profesor, nanti kalau ada waktu saya mohon izin boleh ngobrol-ngobrol lagi nggak? Datang lagi ke sini. Atau mungkin nanti ngobrol di tempat lain gitu. Ya, Prof ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Profesor Widodo Muktio dari Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia. Kami kembali sesaat lagi tetap di Sahur bersama Gilang Dirga. Sahur bersama Gilang